yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Semuanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Segalanya
Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Seperti abai, ku angkat tangan memuji Dia. Seperti abai, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Seperti abai, seperti abai, ku angkat tangan memuji Dia. Seperti abai, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Seperti abai, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Seperti abai, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Seperti abai. Shalom Lifehouse Family, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap kejadian yang ajaib dan dahsyat yang telah terjadi dalam hidup kami. Bapa, kalau saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kami berdoa supaya apa yang kami tangkap pada malam hari ini, apa yang kami dengar, boleh betul-betul kami hidupi. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pastor Benny. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan mempersiapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Sama-sama kita katakan, amin. Lifehouse Family, pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara semua akan diberkati dengan pewahyuan yang segar, dengan pewahyuan yang baru. Tanpa panjang lebar lagi, saya mau undang rekan saya, Pastor Benny Syawarjaya. Thank you, Pastor Wigan. Shalom Lifehouse Family, senang sekali malam ini kita berjumpa kembali. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika, suatu hari beberapa waktu yang lalu, saya dengan istri saya mengantar anak saya ke rumah sakit untuk imunisasi. Ini kejadian sekitar tahun yang lalu. Karena kami tiba di rumah sakit dapat giliran sekitaran jam 1 siang, maka sebelum jam 1 itu kami manfaatkan waktu untuk makan siang di kafe rumah sakit tersebut. Ketika saya masuk ke kafe itu, saya melihat ada sekumpulan orang tengah makan siang di sebuah pojok menggunakan jas putih. Itu sudah pasti kalangan dokter-dokter sedang istirahat makan siang di situ. Ketika saya agak memperhatikan meja mereka, saya melihat seorang yang menggunakan jas putih yang bertubuh agak besar. Dia menyantap makanannya dan di depan dia ada
segelas minuman bersoda yang tidak jauh dari gelas itu ada botol minuman bersoda itu. Saat itu saya berpikir, apakah ini dokter tidak tahu bahaya mengkonsumsi minuman bersoda berkepanjangan. Sebab dalam pikiran saya makan siang saja menggunakan minuman itu, bagaimana dengan sehari-hari. Kejadian itu membuat saya mengingat sebuah peristiwa sebelumnya. Saya punya seorang teman, adik dia gemar berolahraga. Dan dia menjadi anggota tetap sebuah fitness center di Jakarta ini. Dan teman saya bercerita bahwa adiknya itu divonis dokter diabetes mellitus. Karena dia mengkonsumsi minuman bersoda itu secara terus menerus. Jadi kalau dia pergi fitness, dia bawa botol besar minuman bersoda. Ini terjadi karena dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti bahaya soda. Sehingga dia menjadikan minuman bersoda itu menjadi minuman pokoknya habis berolahraga. Bapak Ibu Saudara, dua peristiwa ini mengingatkan saya, dua kejadian ini mengingatkan saya akan bahaya kalau seorang Kristen, dia menjadi Kristen tetapi dia tidak tahu apa itu kekristenan sesungguhnya. Sungguh tragis kalau kita berkata kita sudah Kristen tapi kita tidak mengerti apa tujuan hidup kita sebenarnya. Kalau adik teman saya itu gara-gara dia lack of knowledge, dia tidak mengerti bahaya mengkonsumsi minuman bersoda. Tetapi beda dengan sekumpulan dokter yang saya lihat. Dia mengerti bahaya soda kalau dikonsumsi terus-menerus, tetapi dia memanjakan lidahnya untuk terus mengkonsumsi. Ini cuman diabetes mellitus. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Kalau kita beragama Kristen, kita menjadi orang Kristen tetapi kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Dan kita tidak mengerti kemana kita akan pergi suatu hari ketika kalau tubuh jasmani kita mati. Apa yang saya lihat di rumah sakit itu bisa paralel atau merepresentasikan hidup sebagian besar orang percaya, tetapi terus tidak menghiraukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya tanya ada apa di balik kematian, tentu sebagai orang percaya kita sudah sangat tahu bahwa setelah kematian ada kebangkitan, ada kehidupan kekal, dan ada kematian kekal. Dan kalau saya bertanya lagi kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah tahu bagaimana caranya kita ke kehidupan kekal itu? Mungkin Anda akan menjawab, sudah tahu Pastor, karena kami baca Alkitab. Yes, semua itu sudah ada di dalam Alkitab. Namun kalau saya lontarkan satu pertanyaan lagi, apakah kita sudah menjalani? Apakah kita sudah memasuki? Apakah kita sudah hidup dalam cara yang benar menuju kepada kehidupan kekal itu? Ini mungkin akan dijawab dengan sedikit ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara, untuk itulah kita ada di gereja ini. Untuk itulah kita terus mengikuti persekutuan atau lifestyle yang ada seperti yang kita selenggarakan saat ini. Kita mau belajar lebih sungguh lagi tentang bagaimana hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan agar kita bersama dapat hidup kekal bersama Tuhan suatu hari kelak. Bapak Ibu, suatu hari pasti napas kita berhenti berdetak. Siapapun kita, mau cantik, mau ganteng, mau kaya, mau terhormat, mau tua muda, siapapun kita pasti akan mati suatu hari kelak. Apalagi di tengah-tengah merebaknya virus COVID-19, kematian itu serasa begitu nyata. Setiap hari kita nonton di TV, angka kematian semakin meningkat dan angka orang yang terpapar oleh virus ini semakin meningkat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus serius memperkarakan
kehidupan kita yang sementara ini demi satu kehidupan kekal suatu hari kelak. Dan gereja harus menjadi tempat di mana jemaat, umat, kita semua mendapat pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan secara benar, secara orisinil, secara alkitabiah. Bapak Ibu Saudara, kalau COVID-19 bisa membuat orang tidak berkumpul di gereja, tapi COVID-19 tidak bisa memutuskan persekutuan gereja Tuhan dengan sang kepala gereja itu. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau COVID-19 bisa membuat orang tidak berkumpul di gereja, tetapi COVID-19 tidak mungkin bisa memutuskan persekutuan kita dengan sang kepala gereja, yaitu Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, konteks Paulus menulis ayat ini adalah karena adanya kebingungan di dalam jemaat soal makanan berhala. Apakah orang Kristen atau orang percaya boleh memakan makanan yang telah dipersembahkan atau disembayangi bagi perjamuan atau bagi berhala, boleh atau tidak? Sehingga Paulus memberi nasihat ini kepada orang-orang di kota Roma. Paulus mengatakan janganlah orang Kristen menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan memakan makanan yang sudah disembayangi. Kalau ada makanan yang lebih baik, mengapa mencari atau sengaja makan makanan itu? Tetapi kalau tidak ada lagi makanan yang lain, makanlah itu. Kira-kira nasihat Paulus. Bapak Ibu Saudara, Albert Barnes mengatakan, dia menafsir ayat ini, dia berkata, kalau ada makanan rohani yang baik di gereja, mengapa kita mencari makanan yang kurang baik? Kalau ada pemberitaan tentang bagaimana kita mempersiapkan, menyongsong kekekalan, memperbaiki manusia batiniah kita, mengapa kita mencari makanan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani? Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau ayat ini saya rubah, kata kerajaan Allah saya rubah menjadi gereja, atau lebih spesifik lagi saya rubah menjadi life house, maka ayat ini akan berubah menjadi sebab life house bukanlah soal pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita datang ke tempat ini, kita bersekutu, kita mendengar firman Tuhan. Hendaknya penekanan utama kita tidaklah terletak pada bagaimana usaha kita dibikin lancar oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita, bagaimana Tuhan memberi jalan keluar kepada masalah yang kita hadapi. Hendaknya itu tidak menjadi hal yang utama dalam kita datang ke tempat ini. Kita datang ke tempat ini dan gereja ini, Life House, harus memberitakan kebenaran. Jemaat harus mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Roh Kudus oleh karena kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang salah konsep Bapak Ibu. Seperti seorang dokter tadi, dia sudah tahu bahaya mengkonsumsi minuman bersoda, tetapi dia tidak peduli dan dia terus mengkonsumsinya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya fungsi utama seseorang ke gereja adalah memperoleh pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga imannya bertumbuh, bukan pemenuhan kebutuhan jasmaninya yang semakin bertumbuh. Kalau soal pemenuhan kebutuhan jasmani, please selesaikan dengan tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita tidak menjadikan Tuhan Yesus itu sama dengan ilah-ilah orang agama lain. Sebab orang secara umum kalau ke gereja itu, kalau ke rumah ibadahnya itu atau ke dewa-dewanya itu, pasti bicara soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Belum pernah saya mendengar orang pergi ke dukun itu
minta supaya karakternya dibenerin oleh Mbah Dukun itu belum pernah Bapak Ibu. Mbah, saya minta bantuan Mbah, ada apa nak? Mbah, saya ini kurang sabar Mbah, tolong buat saya, tolong kasih saya ramuan supaya saya bisa jadi sabar, belum pernah Bapak Ibu Saudara. Orang ke dukun tuh rata-rata masih berat jodoh, usahanya sepi, pengen jabatannya di pemerintahan langgeng dan lain sebagainya. Itu semua urusannya pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi jangan kita menyamakan Allah kita yang pasti benar, tidak mungkin dia salah. Jangan kita menyamakan Allah kita yang satu-satunya itu seperti orang pergi ke dukun. Kalau ke gereja itu urusannya adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di gereja urusannya harus 3 hal ini. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu Saudara. Kebenaran. Di gereja haruslah diberitakan kebenaran firman Tuhan. Pak, emangnya orang lain tidak memberitakan kebenaran? Mereka bisa pakai ayat. Tetapi apakah isinya itu kebenaran firman sesuai dengan yang Tuhan mau? Kita harus punya kepekaan rohani untuk membedakan itu Bapak Ibu Saudara. Maka firman yang diberitakan di gereja haruslah firman yang benar, yang membawa jemaat kepada perubahan karakter menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau firman yang diberitakan justru membawa jemaat semakin doyan mengumpulkan harta di bumi, itu pasti salah Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda bertanya kepada saya, Pak Pendeta, emangnya ada yang tidak benar? Saya pernah punya pengalaman yang sama. Saya pikir itu firman yang benar, ternyata setelah saya belajar ternyata keliru Bapak Ibu. Dalam sebuah seminar beberapa tahun yang lalu ketika saya baru bertobat menjadi Kristen, saya menghadiri sebuah seminar. Seorang pembicara mengangkat ayat, kalau kamu kehilangan nyawa, karena aku kamu akan memperoleh. Tapi kalau kamu mempertahankan nyawa, kamu akan kehilangan nyawa. Pembicara itu mengatakan nyawa adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita berani kehilangan sesuatu yang berharga untuk Tuhan, maka Tuhan akan menggantikannya berlipat kali ganda, katanya. Lalu setelah itu kami peserta seminar ditantang untuk mengumpulkan barang yang paling berharga yang kami bawa di dalam ruangan. Oh, teman saya itu ada yang kasih jam tangan, ada yang cincin kawin sambil nangis dia buka. Kan kami pakai nemtek nih Bapak Ibu. Nah, disuruh masukin ke dalam nemtek, ada yang masukin duit, ada yang masukin apa, terus disuruh kumpulin di depan. Saya enggak ngumpulin apa-apa. Karena yang terbaik dari diri saya adalah memang diri saya yang tidak bisa masuk dalam nemtek yang kecil itu. Saya cuma kumpulkan nemtek kosong. Karena saya rasa ini ayat agak nggak tepat di tafsir. Ada yang kasih cincin kawin, ada yang kasih uang dan lain sebagainya. Setelah itu pengkhotbah itu berkata, kami tidak mau barang-barang Anda ini. Anda silakan ambil balikan, ada namanya masing-masing. Tetapi setelah itu Anda tulis berapa nilai barang yang Anda kumpulkan dan Anda kasih nomor handphone, nanti kami akan menghubungi Anda. Itu yang dikatakan oleh pembicara itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, menggunakan ayat tidak memberitakan kebenaran. Soal nyawa di situ dalam bahasa Yunani kan psuke. Psuke itu kan jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita berani kehilangan pikiran, perasaan, kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan nyawa itu, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mempertahankan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, kita tidak memperhatikan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kekekalan. Itu maksud ayat itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya gereja dan mimbar gereja adalah sarana nyata dalam proses pemberitaan firman Kristus yang benar. Sehingga jemaat memperoleh pertumbuhan iman yang benar. Maka di gereja harus diberitakan kebenaran firman. Maka dalam setiap pertemuan,
kita mempercakapkan kebenaran firman yang orisinil, yang benar, dan yang alkitabiah. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk belajar secara mandiri tentang kebenaran firman. Jangan hanya tergantung kepada pengkhotbah. Pengkhotbah bisa salah, bisa keliru, dan bisa sengaja salah. Tetapi Anda sekalian harus belajar secara mandiri. Kalau tidak mengerti, Anda datang ke tempat ini, bertanyalah kepada pastor Anda, kepada Pastor Wigan dan yang lain. Tentu mereka akan menyampaikan sesuatu yang benar seperti yang Alkitab mau. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ke gereja, kita mengadakan persekutuan, kita harus memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani adalah iren. Iren itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu dapat dialami oleh orang percaya hanya apabila ia sudah melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya ulangi. Damai sejahtera bisa dialami oleh kita hanya ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, pasti dia tidak memperoleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Sebab setiap hari, setiap saat, setiap detik hidup kita itu punya dua pilihan Bapak Ibu. Kita punya pilihan mau melayani Tuhan atau mengkhianati Tuhan. Pak, melayani Tuhan kan kegiatan liturgi di gereja. Yes, itu cuma satu bagian dari melayani Tuhan. Tetapi setiap hari, setiap detik, setiap menit, kita itu dihadapkan kepada dua pilihan ini. Anda mau melayani Tuhan atau mengkhianati Tuhan. Mulai dari Anda bangun tidur sampai sepanjang hari nanti tidur lagi. Kita punya pilihan ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita memilih menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Ya, ini contoh simpel Bapak Ibu Saudara. Contoh simpel. Kalau Anda di ruangan gereja ini, orang sudah sepi, lalu Anda lihat ada dompet ketinggalan. Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Apakah Anda mau melayani Tuhan atau mengkhianati Tuhan? Saya itu pernah beberapa waktu yang lalu bawa anak saya ke toilet di sebuah mall. Masuk ke dalam WC, ada dompet orang di situ. Ini saya udah jadi pendeta loh Bapak Ibu. Apa yang ada pikiran saya? Sekelebat. Berapa ya isi di dalamnya gitu. Tuh, manusia tuh begitu Bapak Ibu. Apakah kita menemui dompet itu misalnya di ruangan ini? Oh, Anda udah bekerja, Anda berada di lingkungan rohani di dalam gereja, lihat dompet, Anda berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa, semoga di dalamnya tidak ada KTP-nya Tuhan, sehingga aku tidak tahu harus mengembalikan kemana. Jangan gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap hari kita punya pilihan. Apakah kita mau melayani Tuhan atau mengkhianati Tuhan? Dari pikiran, dimulai dari pikiran dulu Bapak Ibu. Kemudian perkataan, baru perbuatan. Melayani Tuhan itu tidak mesti harus berdiri di mimbar seperti saya ini. Ini satu bagian dari melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan yang sesungguhnya adalah dalam setiap detik kehidupan kita. Kita mau taat pada kehendak Tuhan atau tidak. Ketika Anda mengambil keputusan untuk taat kepada kehendak Tuhan, disitulah Anda melayani Tuhan. Dan Anda pasti akan menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu hal yang kedua. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mendengar firman, Anda tidak punya damai sejahtera, Anda pergumulkan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang benar itu harus membawa damai sejahtera. Anda pulang dikuatkan, Anda hidup menghadapi kehidupan yang tidak jelas seperti sekarang ini, kita dikuatkan. Itu yang kedua. Hal yang ketiga, yaitu sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita dalam bahasa Yunani adalah kara. Kara itu ketika kita memilih untuk tetap berada di jalan Tuhan, atau ketika kita memilih untuk tetap taat kepada firman Tuhan walaupun sangat berat, maka di situ Tuhan akan memberikan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita yang orisinil dari Tuhan bukanlah sukacita ketika
Anda memperoleh sesuatu dari dunia ini. Misalnya ketika Anda dapat warisan, atau mungkin Anda menang undian. Saya baru-baru ini menang undian dari sebuah bank gitu. Tapi itu sukacita sementara, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dulu ketika saya belum mengerti firman dengan benar, itu sukacita tujuan akhir saya. Sebab dulu saya waktu masih SMA, saya punya cita-cita ingin punya mobil merek tertentu yang model itu gitu loh. Sampai hari ini tidak pernah terpenuhi. Karena begitu saya udah dewasa begini, udah bisa cari duit, mobil itu sudah tidak produksi gitu. Nah, dalam pikiran saya waktu itu, kalau aku punya mobil itu, wah, sukacitanya luar biasa. Sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang berasal dari Roh Kudus, bukan sukacita dari fasilitas-fasilitas dunia ini. Sebab bedanya bisa tipis, Bapak Ibu. Uang di rekeningmu banyak, kamu bisa sukacita. Ketika dia mulai turun, sukacita itu bisa hilang. Itu sukacita oleh dunia. Tetapi ketika kita hidup oleh roh, kalau di Galatia 5 ayat 24 itu hidup menurut tuntunan roh, atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan menghasilkan sukacita yang datang dari Roh Kudus. Kalau hidup oleh roh itu berarti kita tidak hidup oleh keinginan daging kita. Kita mentaati seluruh apa yang dikomando oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apapun itu, seberat apapun itu, maka kalau kita mempertahankan hidup oleh roh setiap hari, kita akan memperoleh sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiga hal ini harus menjadi pilar utama ketika kita bersekutu, ketika kita bergereja, ketika kita berada dalam kehidupan kekristenan kita. Dulu saya tidak mengerti hal ini, Bapak Ibu. Saya pikir kalau ke gereja itu ketika kita mengalami kesulitan. Jadi kalau mau ujian akhir gitu, rajin ke gereja, berdoa, ditulis permohonannya, dimasukkan ke dalam kotak gereja lama tempat saya beribadah dulu. Jadi saya memanfaatkan fasilitas gereja atau Tuhan, memanfaatkan Tuhan kalau lagi butuh. Kalau lagi happy, duit banyak itu Tuhan rasanya tidak dibutuhkan. Ini konsep yang salah. Orang terjebak ke dalam dualisme kehidupan yang salah. Tuhan bisa tidak butuh kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa membiarkan kita limpah dengan berkat jasmani yang kita miliki. Tetapi kita harus menciptakan pikiran dalam menciptakan mindset dalam pikiran kita bahwa kitalah yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan membutuhkan kita. Mengapa kita butuh Tuhan? Karena kita butuh tuntunan kebenaran firman, supaya kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, hidup oleh roh atau hidup menurut Roh Kudus itu tentu akan menghasilkan sukacita yang datang dari Roh Kudus juga. Sukacita oleh Roh Kudus ini jangan Anda tafsirkan dengan lihat orang datang ke gereja gitu ya. Ketika nyanyian, pujian dinaikkan, lalu ada orang yang berbahasa roh, nyanyi-nyanyi, menyembah Tuhan, lalu nangis, lalu bermanifestasi, lalu bernubuat. Yes, itu kepenuhan Roh Kudus, tapi bukan sukacita seperti itu. Jadi kalau mau sukacita oleh Roh Kudus ya udah bahasa roh aja terus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahasa roh itu karunia. Karunia itu Tuhan perlengkapi untuk jemaat Tuhan dalam rangka membangun jemaat. Yang namanya karunia Tuhan bisa beri kepada si A, Tuhan tidak beri kepada si B. Jadi tidak mesti semua orang harus bisa berbahasa roh. Tetapi kalau sukacita oleh Roh Kudus itu harus diupayakan. Karena dia sukacita oleh Roh Kudus itu adalah dampak dari Anda hidup menurut pimpinan roh. Kalau Anda hidup menurut pimpinan roh,
Anda akan menghasilkan sukacita. Sukacita itu adalah buah roh. Jadi buah roh itu adalah sesuatu yang harus diupayakan dari dalam diri kita. Buah roh itu bukan karunia yang Tuhan berikan ketika kita jadi Kristen semua orang bisa berbuah roh, tidak. Tetapi buah roh harus diupayakan secara sadar dan sengaja dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hidup kejar-kejaran dengan waktu. Kita tidak tahu kapan hari kematian kita tiba. Mari pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kekristenan kita yang sudah sedemikian jauh kita jalani. Apakah kita sudah memanfaatkan? Apakah kita sudah mengoptimalkan gereja di mana kita bernaung untuk memperoleh 3 hal ini? Atau kita pindah dari satu gereja ke gereja lain karena kita merasa kita kurang diberkati, lalu kita pindah lagi ke tempat lain supaya dapat berkat yang lebih banyak. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mari kita jadikan Life House ini menjadi gereja terakhir kita sebelum kita dijemput oleh Tuhan. Kita tidak tahu hari kita kapan, Bapak Ibu. Apalagi di tengah-tengah situasi dunia yang serba kacau oleh virus corona ini, Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya mendengar salah satu karyawan saya, jarak 4 rumah dari rumah dia. Kemarin sore ada salah satu penghuni rumah itu mati, meninggal secara mendadak, lalu aparat negara datang menjemput jenazah itu. Diduga kuat meninggalnya karena COVID-19. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam situasi-situasi seperti ini tentu kita dituntut untuk mengoptimalkan akal pikiran kita. Mengoptimalkan akal pikiran kita, menghindari sesering mungkin keluar rumah apabila tidak dibutuhkan. Apabila Anda sangat mendesak pergi, tetapi itu pun harus menjaga social distancing. Sekarang WHO sudah merubah social distancing menjadi physical distancing. Ini bakal lockdown di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menutup khotbah saya akan memberikan satu kalimat yang Anda boleh bawa pulang. Pelayanan membuat orang berada di lingkungan gereja. Yes. Kita melayani pekerjaan Tuhan, kita berada di lingkungan gereja, kita memperkatakan kebenaran. Bahkan mungkin kita merasakan sukacita oleh Roh Kudus dan kita merasakan damai sejahtera. Yes, pelayanan membuat orang berada di lingkungan gereja, pasti. Tetapi pelayanan yang benar pasti membawa orang semakin dekat dengan Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi ingat Bapak Ibu, Anda ambil bagian dalam pelayanan. Anda punya satu kegiatan aktivitas berliturgi, entah bagian apa itu. Tapi pelayanan yang benar harus membawa setiap kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan justru sebaliknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa berlebihan saya mengatakan, mari kita jadikan gereja ini menjadi tempat pelayanan kita. Maksudnya, mari kita jadikan Life House ini semakin membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dari hari lepas hari, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar saat ini. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan penjelasan lebih lanjut kepada setiap kami, agar firman yang kami dengar ini sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, dan kami menghidupi firman ini. Kami menjadikan gereja ini menjadi tempat di mana kami memperoleh kebenaran yang orisinil. Dan oleh kebenaran itu kami memperoleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga dari hari lepas hari kami semakin mengarahkan kehidupan kami hidup oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sungguh-sungguh memperoleh sukacita dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan
Amin.